Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di bab Fadlul Ju' wal Khushunatul 'Aish wa Khushunatil 'Aish wal Iktisar 'alal qalil minal ma'kuli wal mashrubi wal malbus. Keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman, pakaian, juga pengekangan terhadap hawa nafsu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas hadis dari Imran bin Husain. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imranu fama adri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrataini aw thalathan thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanziruna wa la yufun wa yadhharu fihimus siman. Muttafaq alaih. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada masaku ini, lalu orang-orang yang hidup sesudah mereka aku tidak tahu persis. Kemudian orang-orang yang hidup sesudah mereka. Imran berkata, aku tidak tahu persis apakah beliau mengatakan kalimat itu 2 kali atau 3 kali. Maksudnya kalimat tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Di sini ragu Imran bin Husain. Nabi menyebutkannya 2 apa 3 kali. Kalau 2 kali berarti sampai generasi Kalau Nabi menyebutkannya 2 kali berarti sampai generasi tabi'in. Tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada masaku. Yang hidup pada masa Nabi, generasi apa namanya? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup sesudah mereka. Generasi apa? Tabi'in. Kalau disebutkan 2 kali tsummal ladzina yalunahum berarti sampai di tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Kalau disebutkan 3 kali berarti sampai mana?
atba' tabi'it tabi'in, pengikutnya tabi'ut tabi'in. Begitu. Cuman di sini disebutkan dua kali, tapi Imran kemudian menyampaikan, aku tidak tahu persis apakah beliau mengatakan kalimat itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian datanglah suatu kaum yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberi kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tetapi tidak menepati nazarnya, dan akan tampak pada mereka itu as-siman, kegemukan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mana yang kaitan dengan pembahasan bab? Yang kaitannya dengan pembahasan bab yang mana, Bu? Babnya tentang apa? Keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman, dan pakaian, juga pengekangan terhadap hawa nafsu. Jadi mana yang kaitannya dengan bab? Kalau yang kaitannya dengan pengekangan hawa nafsu adalah bagian daripada pembahasan akhir di hadis ini. Summa yakunu ba'dahum, kemudian datanglah suatu kaum yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Banyak orang yang senang jadi saksi, maju tak gentar membela yang bayar. Kan banyak saksi yang dibayar, banyak. Ibu disuruh bersaksi palsu tapi dibayar 1 miliar. Kira-kira mikir tidak? Barakallahu fikum. Ya. Kalau orang tipis iman, maksudnya kan itu godaan ya. Bisa saja otaknya berputar, mikir dulu. Cuman bersaksi, ya si fulan itu misalkan begini, ijazahnya asli, gitu kan. Bersaksi cuman begitu, ngomong begitu, dibayar 1 miliar, kan mikir orang. Ya urusan dosa, urusan nantilah, bisa tobat. Begitu kan? Ini duit 1 miliar di hadapan, misalkan. Nah, orang kalau kemudian tidak zuhud terhadap dunia, tidak mengekang hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, pasti tergoda. Pasti tergoda. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pun demikian, orang-orang yang berkhianat, ya, ketika mereka mendapatkan kepercayaan, dipercaya tapi berkhianat, berarti tidak mengendalikan hawa nafsu. Mereka bernazar tetapi tidak menepati nazarnya, dan nampak kepada mereka itu kegemukan. Ya, berarti jauh dari yang namanya lapar. Kerjaannya adalah makan. Di pikirannya hanya makan dan makan. Taib. Nah, itu yang terkait dengan pembahasan bab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Kita akan ambil beberapa pelajaran yang lain. Pertama, di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang hidup di 3 abad pertama. Keutamaan orang-orang yang hidup di 3 generasi pertama. Mereka itu lebih utama dibandingkan orang-orang setelah mereka. Keutamaan yang ada pada mereka itu dari banyak sisi. Ya, di antaranya dalam hal pemahaman tentang agama ini. Karena mereka langsung dididik oleh guru terbaik. Siapa guru yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas 3 generasi ini unggul dalam masalah pemahaman, terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga istimewa dalam manhajnya, metode beragamanya. Lagi-lagi karena mereka ini murid dari guru terbaik, dari mursyid terbaik. Demikian pula mereka unggul, mereka utama dari sisi kezuhudannya terhadap dunia. Kenapa? Karena mereka memiliki teladan yang seperti itu. Manusia yang paling zuhud di dunia ini ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya ketika dijelaskan oleh para ulama hadis yang mengatakan bahwa infak 1 mud atau bahkan separuh mud, infak makanan para sahabat separuh mud itu tidak menyamai ya pahalanya. Artinya pahalanya lebih besar daripada infak emas segede gunung Uhud. Kan ada hadis yang itu, Bu. Nah, ketika dijelaskan oleh para ulama, mereka mengatakan li'annahum azhad minkum fid dunya. Mereka bisa seperti itu, sederhana amalnya, dianggap kecil mungkin amalnya, hanya infak makanan separuh mud, tapi kok besar pahalanya. Kata para ulama li'annahum azhad minkum fid dunya. Karena mereka itu lebih zuhud dari kalian terhadap dunia. Jadi mereka ini, Ibu, kalau beramal nggak banyak kepentingan. Kepentingannya hanya lillah fillah billah. Hanya untuk Allah, kepada Allah, hanya dengan taufik dan inayah Allah. Tidak ada kepentingan apapun. Artinya ibadah mereka yang sederhana itu, yang dianggap sederhana itu ya, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang sulit untuk dicontoh, sulit untuk disaingi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi keutamaan mereka ini dalam banyak sisi, diantaranya pemahaman, manhajnya dan juga kezuhudannya. Hal itu mengharuskan dijadikannya manhaj kaum salaf ini sebagai hujjah atas abad-abad yang datang sesudahnya. Alhamdulillah kita juga diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya supaya mengikuti metode beragamanya mereka. Begitu kan? Karena jelas mereka ini hujjah. Tidak mungkin kita itu bisa baca Quran tanpa melalui mereka. Tidak mungkin kita itu bisa mempelajari hadis tanpa melalui jalur mereka. Ya, estafet semuanya. Maka generasi pertama itu tentu memiliki keutamaan dan keistimewaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kita diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya
supaya memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj, metode ilmiahnya mereka. Ya, bagaimana mereka itu qabul terhadap ayat, terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian mereka beristinbat, mengambil kesimpulan dari ayat dan juga hadis yang diajarkan kepada mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan orang yang mengikuti mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Sedangkan orang yang menyimpang dari jalan mereka, wa yattabi ghair sabilil mu'minin, malah mengikuti jalan selain jalan mereka, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, kami biarkan mereka tersesat kemana mereka itu tersesat, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, wasa'at masira, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jalan lurus yang dikatakan siratal mustaqim itu kan jalannya mereka, jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Siddiq terbaik ya Abu Bakar as-Siddiq. Syuhada terbaik dari umat ini kata Nabi Umar dan Utsman. Sedangkan solihin terbaik dari umat ini ya generasi para sahabat. Makanya mereka disebut salafus saleh, generasi terdahulu yang saleh. Mereka itulah yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah menempuh jalan lurus. Maka jika tidak mengikuti mereka, berarti kita belok dari jalan lurus. Kalau belok dari jalan lurus, finishnya di mana? Di neraka. Karena jalan lurus itu finishnya di surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa satu masa jika semakin jauh dari masa Nabi, maka keutamaannya semakin berkurang. Masa sahabat dengan masa tabi'in jelas lebih istimewa, lebih utama masa para sahabat. Masa tabi'ut tabi'in dengan masa tabi'in jelas lebih istimewa, lebih utama masa tabi'in, dan demikian seterusnya. Tentu ini yang dimaksud secara umum. Orang-orang yang ada di satu masa itu biasanya tidak lebih baik daripada masa sebelumnya. Semakin jauh satu masa dari masa Nabi, maka biasanya semakin berkurang keutamaannya. Maka ada istilah piyere enak zaman kutoh, gitu ibu. Pernah dengar istilah begitu? Piyere ke piyere, gitu. Bagaimana ya menurutmu enak zaman kutoh, gitu. Ya ibu. Nah, apalagi dibandingkan dengan zaman Nabi. Kita ini semakin jauh dari masa kenabian, dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin berkurang keutamaannya. Beberapa waktu lalu, waktu kami mendampingi guru kami ke Grogot yang dulu pernah kita sampaikan, akhirnya ternyata di Balikpapan ada teman lamanya di satu pondok di Kilo 5. Dikunjungi lah ibu. Mereka ngobrol karena temu kangen lama banget, puluhan tahun tidak ketemu. Ternyata dua-duanya mengobrolkan tentang santri-santrinya di pondok masing-masing. Dan pengalamannya sama.
Ternyata santri zaman sekarang berbeda dengan santri di tahun 90-an. Sekarang 2020 sekian. Dengan santri tahun 90-an. Berarti terpaut waktu sekitar 30 tahun sekian. Jadi kedua-duanya cerita hal yang sama. Oh, ternyata podo ayo gitu ya. Ternyata sama saja. Artinya dua-duanya bercerita hal yang sama tentang santri-santrinya di masa ini. Di masa ini. Kalau santri zaman sekarang namanya santri apa, Bu? Gadget. Gen Z. Ya. Iya, mirip gadget gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu masa gitu. Mereka cerita tahun 90, kita itu belajar luar biasa. Dengan keadaan yang sangat prihatin, tapi tidak melunturkan semangat. Tidak melunturkan semangat. Anak zaman sekarang sudah disemangati saja tidak semangat. Ya, bagaimana kalau dibiarkan begitu saja? Ini sudah digojlok, sudah disemangati luar biasa, difasilitasi dengan fasilitas luar biasa. Bahkan ada pesantren itu yang SPP-nya 5 juta, dia tinggal nangkring saja, gitu ya. Kasurnya empuk, ya kamarnya ber-AC, masjidnya ber-AC, baju dilondriin, ya. Tapi luar biasa perbedaannya sangat jauh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini bukti bahwa masa itu ketika semakin jauh, maka semakin berkurang keutamaannya. Semakin berkurang keutamaannya. Dan memang luar biasa, Ibu. Ya, kita kalau punya santri itu satu-satunya anak santri ini karakternya luar biasa. Gitu ya. Memang tidak seperti santri-santri zaman dulu. Artinya senakal-nakalnya kita di zaman dulu ya tidak seperti nakalnya anak zaman sekarang. Begitu ya. Barakallahu fikum. Mucil-mucilnya santri zaman dulu itu tidak seperti mucilnya santri zaman sekarang. Nah itu artinya ini generasi kita kan begitu. Generasi kita. Yang jelas semakin jauh dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini secara umum begitu. Walaupun secara individu bisa saja ada orang belakangan itu lebih istimewa daripada orang yang datang sebelumnya, ya kan? Ada nggak orang di zaman sekarang yang lebih istimewa daripada orang zaman dulu kayak Abu Jahal? Ada kan? Barakallahu fikum. Kita juga kalau hidup di masa itu, Ibu, nggak tahu di level yang mana kita. Jangan-jangan jadi Abu Jahalnya, gitu. Maka kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Bisa memiliki keimanan, bisa berislam, bisa menuntut ilmu agama. Ini kan anugerah yang sangat besar. Walaupun kita sadari secara umum zaman kita ini tidak lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Dan begitu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini juga ada pelajaran tentang peringatan supaya tidak memberi kesaksian sebelum diminta, kecuali kalau dengan kesaksian itu akan menghasilkan pencegahan terhadap tindakan zalim atau mengembalikan hak ataupun memberikan hak kepada pemiliknya.
Jadi kalau tidak diminta jadi saksi maka jangan bersaksi. Ya. Kalaupun kemudian diminta bersaksi, jadilah saksi yang jujur dalam persaksiannya. Karena syahadatuz zur itu termasuk dosa besar. Persaksian palsu, al-yaminul ghamus, ya, sumpah palsu, itu termasuk dosa besar. Thayyib. Jadi berat, jadi saksi itu berat. Maka ya jangan bersaksi kecuali kalau diminta. Dan ketika bersaksi, bersaksilah dengan sejujur-jujurnya. Karena ini pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya dari hadis ini kita juga bisa memahami tentang kewajiban untuk menjadi orang yang amanah ketika mendapatkan kepercayaan. Menjadi orang yang amanah ketika mendapatkan kepercayaan. Karena begitulah akhlak seorang muslim. Di antara akhlak yang mulia dari seorang muslim adalah amanah. Ibu, siapa di sini yang tidak punya amanah? Saya Ustaz, saya hidup sebatang kara. Orang yang hidup sebatang kara punya amanah tidak? Punya. Amanah yang Allah titipkan kepada dirinya berupa kesehatan, umur, harta, itu amanah. Amanah dari Allah. Apalagi kalau orang itu punya buntut. Dia punya banyak anak keturunan, dia punya pasangan, dia punya orang tua, dia punya mertua, dia punya tetangga, dia punya teman, dia punya karyawan. Itu adalah amanah. Demikian pula diamanahi jabatan, jadi ketua majelis taklim, jadi bendahara majelis taklim, jadi sekretaris majelis taklim, jadi pembina dari majelis taklim. Itu amanah bukan ibu? Amanah. Oh, bisa double-double dalam hidup kita ini amanah. Bisa bertumpuk-tumpuk. Ya. Punya istri satu amanah bukan? Amanah. Apalagi punya istri 4. Ya. Amanahnya lebih besar. Punya anak 3 dengan punya anak 7. Mana yang lebih besar amanahnya? Yang 7. Ya kan ibu? Punya rumah 1 dengan punya rumah 10. Mana yang lebih besar amanahnya? Yang rumahnya 10. Punya kendaraan cuman roda 2 dengan roda 4. Mana yang lebih besar? Yang roda 4. Itu amanah semuanya. Amanah. Nah, kalau kita diberi amanah, kepercayaan, maka jangan berkhianat. Itu akhlak seorang muslim. Beda dengan munafik. Munafik itu sukanya berkhianat. Dan dengan pengkhianatan itu akan timbul kerusakan. Kerusakan pada dirinya pribadi sebagai hamba Allah. Rusak, ya, lahirnya rusak batinnya. Gara-gara berkhianat. Bisa juga merusak rumah tangganya. Bisa juga merusak kehidupan bertetangganya, kehidupan bermasyarakatnya. Dan semua dosa dan maksiat itu akan merusak alam semesta ini. Ya, musibah-musibah yang sering terjadi itu diantaranya kan karena ulah dosa manusia. Ya, di antara ulah dosa manusia banyak orang yang tidak amanah.
Dikasih kursi, dia tidak bisa amanah dengan kursinya. Seenak edewe mentang-mentang sudah punya kursi. Ya kan Ibu? Kalau ada orang celaka gara-gara jalannya rusak, siapa yang bertanggung jawab pertama kali? Ya orang-orang yang punya kursi. Ya. Orang-orang yang punya kursi. Kalau ada ibu hamil mau melahirkan sampai kemudian melahirkan di kendaraan gara-gara jalannya rusak, sampai misalkan celaka mati ibunya, siapa yang pertama kali bertanggung jawab? Orang-orang yang memangku jabatan. Begitu. Jadi para pengkhianat itu sejatinya munafikun. Mereka ini orang-orang munafik. Karena muslim yang akhlaknya mulia pasti dia amanah. Amanah. Ketika mendapatkan kepercayaan, maka dia akan amanah, bertanggung jawab ya dengan apa yang sudah dipercayakan kepada dirinya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini juga terkandung perintah untuk memenuhi nazar. Memenuhi nazar. Wa yanzirun wa la yufun. Orang yang tidak memenuhi nazar, mereka berarti melakukan perbuatan dosa. Maka muslim yang baik ketika dia bernazar, maka dia akan penuhi nazarnya. Taib. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di surat Al-Insan. Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka. Menunjukkan bahwa memenuhi nazar, selama nazar itu bukan nazar maksiat, ini termasuk ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Nabi juga menegaskan di penghujung hadis, wa yadhharu fihi musiman, akan tampak pada mereka itu siman, orang-orang yang banyak saminnya. Apa samin, Bu? Minyak samin ya. Bikin apa tuh minyak samin itu? Bikin lemak kan begitu. Berarti wa yadhhar fihi musiman, banyaknya orang yang berlemak. Lemaknya berlebih-lebihan, mengakibatkan apa, Bu? Obesitas. Ustaz, tidak kok, kami langsing semua. Ya, kami langsing semua, singset begitu ya, tapi malas belajar yang akhirnya bodoh, malas bekerja yang akhirnya rumah tangga terbengkalai. Dan banyak suami yang singset, suami yang langsing-langsing saja tapi malas kerja, nggak bertanggung jawab. Nah itu sama saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini realitas manusia. Munculnya banyaknya orang-orang yang kegemukan, yang sejatinya itu indikasi pada sifat-sifat buruk yang ada pada mereka. Malas, bodoh, kemudian cenderung kepada dunia, acuh tak acuh terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, kewajiban-kewajiban, ya juga hal-hal yang diharamkan tidak dipedulikan. Semua disikat, semua dimakan, gitu ya. Kerakusan, ketamakan. Ya. Mungkin badannya singset saja, tapi dia rakus. Duit rakyat dia makan. Nah itu sama. Orang ini siman. Ya. Orang yang kegemukan hawa nafsunya, tidak mampu dia kendalikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Begitu ya. Maka perhatikan, malas itu berbahaya Ibu ya. Kemalasan itu berbahaya untuk dunia, lebih-lebih untuk agama, untuk akhirat kita. Taklim cuman 1 jam, nguapnya 10 kali, gitu kan? Barakallahu fikum. Ya, mending yang cuman nguap, itu yang separuh perjalanan taklim nunduk aja, begitu ya, nggak eling apapun. Ya, tiba-tiba sudah kafaratul majlis, gitu kan? Bangun bu, yang tidur. Ada yang tidur? Ada yang tidur bu? Yang tidur paling nikmat itu ya di majelis taklim. Gitu. Itu dikipasin sama setan, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak ada yang tidur, nggak ada. Jangan banyak tidur bu, nanti cepat mati. Gitu. Taib. Jadi jangan malas. Berusahalah untuk punya sifat rajin. Rajin beribadah, rajin belajar agama, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin bersedekah. Lawan itu kemalasan. Ya. Taib. Kemudian banyak gerak. Kalau orang rajin kan banyak gerak. Nah, dengan banyak gerak, insya Allah kita akan selamat dari yang namanya obesitas. Jadi yang obesitas itu sebetulnya ya kaum rebahan, orang yang susah gerak. Jadi inputnya terlalu besar daripada outputnya, gitu ya. Sudah sarapan nasi kuning, gitu ya. Sebelumnya untuk habis 3, gitu ya. Nanti jam 10 ngemil lagi gara-gara di majelis taklimnya ada snack, gitu ya. Nanti menjelang zuhur sudah makan siang lagi. Habis zuhur ngemil. Tidak lama habis itu tidur sampai asar. Ya. Habis asar ngemil lagi roti sama kopi, gitu kan. Nggak ada geraknya itu. Ya gimana mau tidak obesitas. Jadi, taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi rajin, harus semangat. Insya Allah Ta'ala dengan rajin, dengan semangat berarti banyak aktivitas yang kita kerjakan. Jadi badan kita gerak. Masya Allah ibu, ustadz-ustadz yang di Saudi itu pernah cerita, kalau mereka kunjung ke rumah-rumah masyayikh mereka itu, ya di sana itu kan rumahnya luas-luas ibu ya, tidak kayak kita tipe 36 gitu ya, seselepet lagi gitu kan. Taib. Itu rumahnya masyayikh itu luas, punya halaman luas. Itu mereka tuh sering olahraga di dalam. Hanya sekedar jalan keliling gitu, ngelilingin apa ini namanya? Ngelilingin halamannya. Karena halamannya luas. Ya kalau 20 kali 20 halamannya. Kan luas itu. Pernah lihat rumahnya Syekh Sudes ibu? Nah itu. Kalaupun nggak ke sana ya bisa lihat di medsos aja. Rumahnya Syekh Sudes itu besar banget ibu, kayak istana, masya Allah. Kita waktu perjalanan umrah, mutawifnya ngasih tahu pas naik jalan layang, pas di atas itu. Jamaah tengok sebelah kanan. Nah itu rumahnya Syekh Sudes. Masya Allah besar banget. Halaman belakangnya padang rumput luas sekali. Dan memang begitu rata-rata para masyayikh di sana. Ya rumahnya luas-luas, tidak kayak rumah ustadz di sini, begitu kan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah mereka itu olahraga, ya olahraga artinya jalan, muterin halaman, artinya tetap bergerak. Ya kegiatan mereka ini banyak duduk, bahas qiraat, membaca, menelaah, menulis. Jadi kalau tidak diimbangi dengan itu, ya tentu ya bisa madarat terhadap kesehatan. Walau bagaimanapun ibadah dalam keadaan sehat itu lebih nikmat daripada ibadah saat kita sedang sakit. Begitu.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis berikutnya dari Abi Umamah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka an tabdzulal fadla khairun laka wa antum sikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Umamah, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya apabila kamu memberikan kelebihan harta, maka yang demikian itu lebih baik bagi dirimu, dan jika kamu menahannya, maka yang demikian itu sangat buruk bagimu. Tidak tercela karena hidup secukupnya, tidak tercela karena hidup secukupnya, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu." Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dari awal sampai akhir menegaskan kepada kita tentang kebersahajaan hidup dan berusaha mengekang hawa nafsu supaya tidak melakukan pemborosan terhadap harta atau menimbun harta yang dilarang oleh agama. Justru yang disarankan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi adalah memberikan kelebihan harta. Kita cukupnya berapa untuk orang-orang yang di bawah tanggungan kita, maka selebihnya dermakan di jalan Allah. Begitu. Ini konsep yang disampaikan Nabi kepada umatnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dari hadis yang mulia ini kita bisa memahami anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berinfak di jalan Allah, kemudian larangan dari sifat kikir dan bakhil, pedit, pelit, koret, kopet. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dermawanlah, jangan pelit. Dermawan. Apa yang lebih dari kita, dermakan di jalan Allah. Ibu, nih supaya kita ini mudah mengamalkan perintah agama, supaya kita ini dermawan ke orang. Caranya bagaimana? Ya sadari saja kita ini dulu kan tidak punya apa-apa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dermawan. Kalau kita ini punya kelebihan harta, itu punya kita atau itu pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah. Kita tidak punya apa-apa, Ibu. Siapa yang lahir ke alam dunia sudah pakai gengge, sudah pakai cincin, gelang? Ada, Bu? Tidak ada. Tidak bawa apa-apa kita. Jadi sebetulnya pengorbanannya itu adalah dari bagaimana mengendalikan nafsu ini. Nafsu ini kan nyuruh kita pelit. Hawa nafsu kita nyuruh kita pedit. Sedangkan syariat agama menyuruh kita supaya dermawan. Berarti kendalikan saja ini nafsu. Ya Allah, dulu saya nggak punya apa-apa kok. Jadi kalau pemberianmu ini kemudian aku dermakan di jalanmu, pada dasarnya kita hanya mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu saja. Wong itu punya Allah kok. Punya Allah. Saya kasih contoh gini. Saya nitip ke ibu nih uang 10 juta. Bu, titip saya duit 10 juta. Ya, pokoknya nitip aja. Sudah setahun berlalu, pas tahun kedua tiba-tiba saya datang ke ibu. Bu, saya mau ambil 2 juta saja dulu. Uang saya yang 10 juta. Ibu kasih enggak? Rela enggak ngasihnya? Dengan hati plong enggak ngasihnya? Plong. Ya silakan Ustadz. Ini kan uang Ustadz. Kalau diambil 2 juta silakan. Mau diambil semua juga enggak apa-apa kok. Bisa dipahami, Ibu?
Nah, ibu sekarang punya rumah, punya harta, Masya Allah, tabungan entah sekian miliar, begitu ya, di rekening, ya. Rumah tidak hanya satu, ya. Suami masih gagah, masih ganteng, soleh lagi, gitu. Tiap hari ngasih jatah, tiap bulan ngasih jatah 10 juta misalkan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ibu dermakan tuh kelebihan ibu itu di jalan Allah. Apa yang rugi ibu dari kita? Gak ada. Orang dulu gak punya apa-apa kita. Gak ada rugi sedikit pun. Justru yang ada adalah keuntungan. Tijarah lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi itu ya perniagaan dengan Allah. Dan Masya Allah, kasih sayang Allah kepada kita itu Allah gak minta semuanya kok. Nggak minta semuanya. Mana yang menjadi kebutuhanmu, kelebihanmu, silahkan dermakan. Nggak semuanya Allah itu minta. Zakat aja kan cuma 2,5%. Berarti 97,5% boleh kita miliki, boleh kita nikmati. Allah cuma minta 2,5%. Dan begitu. Kalaupun semuanya diminta, nggak ada ruginya. Wong itu punya Allah, miliknya Allah, pemberian dari Allah, itu titipan dari Allah. Kenapa kita pelit ini? Kenapa orang itu bisa bakhil? Nah, itulah orang yang tidak mengendalikan hawa nafsu. Disangkanya itu duit yang banyak itu miliknya dia, enak saja, gitu kan. Dimintai buat fuqara masakin, enak saja, kerja, gitu. Ini kan uangku, ini kan hasil jeripayahku, ini kan hasil keahlianku. Nah, ini persis bubuhannya Qorun, ya. Qorun juga begitu, Bu. Ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberi begini, aku ini dapat seperti ini ya karena ilmu yang ada pada diriku. Ini keahlianku, ini kehebatanku. Begitu. Akhirnya pelit, tidak mau menunaikan apa yang menjadi kewajiban harta. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ya. Dan ibu, orang pelit itu yakin menderita. Ya. Orang pelit itu enggak pernah bahagia. Orang yang bahagia itu ketika dia berbagi. Udah buat apa tuh? Duit disimpan juga buat apa, malah jadi hisab. Ya kan? Secukupnya saja. Itu yang disebutkan Nabi kan? Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila kamu memberikan kelebihan harta, maka yang demikian itu lebih baik bagimu. Ini sabdanya Nabi, lebih baik bagimu. Apa yang lebih dari harta itu dermakan. Itu lebih baik bagimu, ya, daripada kamu menahannya. Jika kamu menahan harta itu, maka itu keburukan bagimu. Cuman ya begitu, hawa nafsu itu pengennya nahan. Ntar dulu Ustadz, ini kan 1 miliar pertama belum saya dapatkan. Ya. Emang dengan pelit bisa jadi kaya gitu? Ya, banyak orang pelit miskin aja dari dulu, sudah miskin pelit lagi, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Berat memang. Jadi penjelasan kayak gini ini ya tidak mempan untuk orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Begitu, Bu. Kalau nurutin hawa nafsu ya kita itu pengennya nimbun saja, apalagi katanya mau krisis, gitu kan? Mau ada krisis, oh pengennya nimbun sudah, nimbun saja, gitu ya. Padahal duitnya sudah banyak, dan duit yang ada juga tidak dinikmati kok, ya kan Ibu? Itu orang yang duitnya triliunan di rekening, apa dinikmati itu duitnya? Enggak juga dinikmati, cuman tercatat aja di rekening, tidak dinikmati.
Bikin bahagia? Enggak juga. Banyak orang yang katanya berlimpah hartanya, hidupnya enggak tenang, malah dibully netizen. Gitu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka perhatikan ini. Jadi berinfaklah, karena Nabi melarang kita dari sifat kikir dan bakhil. Taib. Namun di sini juga dijelaskan bukan berarti tidak boleh nyimpan duit, nyimpan harta, boleh untuk menutupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Sebatas itu saja. Kalaupun kelebihan, mending didermakan di jalan Allah. Ustadz, tabungan saya ya 10 tahun lagi lah aman itu. Misalkan ada orang punya tabungan tuh bisa bertahan untuk 10 tahun ke depan. Kalau dia nggak ngapa-ngapain saja dari tabungannya bisa bertahan hidup 10 tahun. Oh, berarti yang lewat dari itu mending didermakan. Kalau Nabi, Bu, stoknya bukan buat 10 tahun. Nabi itu stoknya buat hari ini. Begitu kan di hadisnya? Ingat hadisnya pernah kita bahas tuh. Bangun dalam keadaan sehat, ya, aman di tengah-tengah lingkungan dan keluarga, kemudian punya bekal untuk hari itu. Itu Nabi lebih simple, makanya enjoy aja hidupnya. Hari ini alhamdulillah tenang, beras masih ada, gitu ya, makanan masih ada, masih cukup untuk hari ini. Besok ya besok lagi saja mikirnya. Nah, kalau kita kan nggak begitu, Bu. Ada yang konsep hidupnya begitu? Coba di sini siapa yang begitu modelnya? Oh, nggak ada. Ya. Kita ini pengennya bisa bertahan buat anak keturunan bahkan ya. Baru keturunan 1 katanya. Harta saya harusnya cukup buat 7 turunan. Ini baru cukup buat turunan level pertama. Hayo saja ngoyo terhadap dunia, tiba-tiba mati aja. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Jadi boleh menahan, menyimpan harta untuk menutupi kebutuhan dan juga kebutuhan keluarganya. Tapi anjuran Nabi apa yang lebih? Maka didermakan di jalan Allah. Menginfakkan harta yang berlebih adalah tindakan baik dan terpuji, dan menahan, menyimpan harta itu seringkali menimbulkan kerusakan dan kejahatan. Na'udzubillah. Makanya Nabi mewanti-wanti, lebih baik didermakan daripada ditahan. Ditahan tuh lebih madorot, Ibu, daripada didermakan. Ya. Kemudian sebaik-baik tindakan adalah kafaf. Kafaf itu menyimpan harta sesuai kebutuhan. Dan itulah yang diserukan oleh Nabi. Makanya kan ada doanya, Allahumma inni as'aluka apa? Doa lunas hutang itu apa, Bu? Siapa yang hafal? Yang punya hutang pasti hafal ya. Apa doanya? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina, ya Allah berikan kecukupan kepada kami. Itu kafaf namanya. Itu kafaf. Ada juga Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita meminta ghina. Ghina itu kecukupan. Sama dengan kafaf. Jadi kafaf itu yang terbaik, yakni menyimpan harta sesuai dengan kebutuhan. Dan Masya Allah, Ibu, kalau orang konsepnya begitu, kalau dia mati itu ringan, Bu. Kalau mati itu ringan, tidak bawa apa-apa, semuanya sudah didermakan, ya.
Istri pertama sudah dinafkahi, istri kedua sudah, istri ketiga sudah, anak-anak semuanya dinafkahi. Dianya nggak punya untuk menyimpan. Ringan nggak? Ringan. Kalau dia dipanggil oleh Allah, dijemput oleh malakatul maut, ya, dia sudah memenuhi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya, dan dia tidak punya harta yang tersisa. Ya. Maka ringan. Yang halal saja kan setengah mati nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang halal. Yang halal jadi hisab, yang haram jadi azab. Dan dihisab itu tidak menyenangkan. Ya, sok ibu dihisab sama suami, enak nggak? Mana kemarin sisa belanjaan? Yang bulan lalu berapa? Mana rinciannya? Kamu catat apa enggak? Ibu digituin enak nggak? Hah? Diteliksik oleh suami, enak nggak? Yang tahun kemarin mana pembukuannya? Kamu belanja ke Pandansari, mana rinciannya? Ya. Ibu kalau digituin sama suami enak nggak? Nggak enak kan? Itu baru sama suami di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua akan diperhitungkan, yang kecil apalagi yang gedenya. Jadi yang halalnya saja jadi hisab, apalagi yang haramnya. Yang haramnya jadi azab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung hadis dijelaskan, wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang dibawa tanggung jawabmu. Nah, disinilah diambil faidah, sebaik-baik sedekah adalah kepada keluarga, kemudian kepada karib kerabat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana hadis yang lain menyatakan, kalau kita sedekah kepada keluarga itu nilainya dua, nilai sedekah sekaligus nilai silaturahim. Kalau ke fuqara masakin du'afa yang lainnya, ya nilainya satu, nilai sedekah. Jadi usahakan dahulukan keluarga. Kalau keluarganya sudah pada berkecukupan, walhamdulillah, berarti kita bisa berbagi ke yang lainnya. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja pelajaran kita, semoga berfaedah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.